Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmaputri Arya, NIM 20234036. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dokumentasi dan informasi hukum. Yang pertama, ada buku hukum. Buku hukum ialah buku yang berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum. Buku hukum ini memuat materi lapangan hukum yang cukup luas seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum perdata internasional, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum adat, dan lain-lain. Yang kedua, ada buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku selain hukum tetapi ada hubungannya dengan hukum. Contohnya buku psikologi. Buku ini mempelajari jiwa atau mental manusia melalui tingkah laku dan ekspresi. Karena itu dibutuhkan untuk mempelajari psikologi bagi seorang ahli ilmu hukum. Ada beberapa pembagian psikologi tentang hukum, salah satunya adalah psikologi kriminal. Buku psikologi kriminal memuat suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana. Psikologi kriminal dalam hal ini juga mempelajari tingkah laku individu. Yang ketiga, buku rujukan. Buku rujukan adalah buku seperti kamus, ensiklopedia, buku pegangan, dan buku yang memuat subjek spesifik atau umum seperti kamus istilah umum. Kamus ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, setiap istilah diberikan penjelasan tidak saja dari aspek bahasa, tetapi penjelasan yang cukup detail tentang istilah tersebut. Yang kedua, setiap istilah dalam kamus ini di sebagian besar dijelaskan dasar hukum atau aspek yuridisnya, sehingga para pembaca dapat mengetahui awal tentang dasar hukumnya. Dan yang ketiga, kamus ini memuat istilah yang relatif lengkap, khususnya istilah-istilah hukum yang banyak diperbincangkan di ranah publik. Yang keempat, ada himpunan peraturan perundang-undangan, merupakan kumpulan dari peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Himpunan ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai ketentuan pidana di luar KUHP. Ada Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya, dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan di dalamnya. Yang kelima, ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim lainnya. Jurisprudensi ini membahas mengenai tentang barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang. Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seizin pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum bantuan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan bantahan adalah pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan keputusan. Yang keenam ada laporan penelitian hukum. Laporan ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana perlindungan yang diberikan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelidikan, serta usaha-usaha untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, ada hasil seminar hukum. Merupakan ringkasan hasil seminar hukum yang disampaikan narasumber. Contohnya, seminar nasional yang bertemakan memperkuat peradilan agama dan generasi ke generasi menuju peradilan yang agung. Hasil seminarnya berisikan mengenai
mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusun, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Naskah akademik menyusun rancangan undang-undang tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Vietnam tentang peningkatan kerjasama pejabat pertahanan dan kegiatan di bidang pertahanan terkait. 9. Ada clipping bidang hukum, adalah kumpulan artikel di bidang hukum. Contohnya, clipping hukum mengenai ketentuan pidana penjara perlu dievaluasi. Selanjutnya ada berita negara, adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman secara resmi. Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan tambahan berita negara. Selanjutnya, contohnya itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH 02/AH 0101 Tahun 2010 tentang tata cara pengumuman perseroan terbatas dalam berita negara dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada lembaran negara. Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI merupakan referensi pemuat publikasi dari segala bentuk pengumuman. Pada periode kemerdekaan, pernah dikenal sebagai lembaran negara. Contohnya, Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya adalah lembaran daerah, adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Contohnya, lembaran daerah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 tentang program legislatif daerah. Selanjutnya ada himpunan brosuri, himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Contohnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Selanjutnya ada majalah hukum. Majalah hukum adalah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum. Contohnya, Majalah Hukum Nasional volume 50 nomor 2 tahun 2020 telah terbit di bulan Juli 2020. Tema yang diangkat pada edisi kali ini adalah kajian yurisdi penguat BUMN dan perlindungan keuangan negara. Selanjutnya ada majalah lain, adalah majalah keadilan yang merupakan jurnal berkala ilmiah ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum. Majalah keadilan ini diharapkan sebagai sarana publikasi yang dapat memenuhi standar kualifikasi jurnal bertaraf nasional maupun internasional yang diperuntukkan bagi akademis, peneliti, dan praktisi, serta pemerhati hukum. Majalah ini memuat tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Selanjutnya ada surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Contohnya, surat kabar mengenai Komisi Yudisial Kajian Majelis Hukum Jessica. Selanjutnya ada brosur atau pamflet, adalah buku yang diterbitkan secara berkala yang dapat berkisaran dari 1 hingga beberapa halaman, tidak terkait dengan publikasi lain dan berakhiran dalam suatu masalah tunggal.
Brosur bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dapat berupa layanan. Contohnya, brosur Pengadilan Negeri Pagar Alam memberikan layanan hukum posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu. Selanjutnya ada bahan pustaka yang bukan buku, misalnya compact disc, microfiche, microfilm, gambar atau foto, CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Fungsinya, sebuah hardware dapat bisa membaca dan CD saja. CD hukum yang memuat informasi hukum yang ada di dalamnya dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.